Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Hari ini kita mau bahas sebuah film yang kita datang press screeningnya kita datang dan akhirnya setelah 5 tahun gua ketemu Zara lagi dari Comic Con 2019 yaitu Cinta yang berjudul film yang berjudul Cinta Dalam Ikhlas. Cinta Dalam Ikhlas ya. Gue nonton itu nginget lu banget sih, jujur. Kenapa? Karena kisahnya sama kayak kisah. Ya udah daripada itu kita langsung ke press con aja. Let's go guys. Let's go. Jadi hari ini gue Bagaska diundang lagi ke press conference dan juga press screening dari film Cinta Dalam Ikhlas yang dibintangi oleh Zara dan juga Abun. Wow, Zara apa kabar? Mending daripada basa-basi langsung aja kita lihat Zara kayak gimana di film ini. Gue penasaran sih. Jadi let's go. Sedikit ingin saya sampaikan di samping tentunya penghargaan yang besar-besarnya atas kehadirannya di sini. Karya ini adalah sebuah karya yang diangkat dari novel bestseller yang ditulis oleh Kang Abai Aditya yang ada di samping kanan saya ini dan terinspirasi dari kisahnya. Gitu kan. Nah, dengan ikhlas itu ya udah siap semua apapun yang ada di dalam ya kan. Bikin film kan begitu ya. Kadang-kadang kita harus ikhlas, wartawannya ada reviewnya begini kan. Ya udah ikhlas aja gitu. Nah, dengan ikhlas itu ternyata saya menemukan kebahagiaan. Kebahagiaannya inilah ketemu tim yang luar biasa, pemain-pemain yang luar biasa. Dan saya sampai bilang gini ke Pak Parwes, ini kok rezekinya bagus banget ya pemain-pemainnya gitu ya. Saya tidak melihat ada minus sedikit pun. Kerjaan saya enak banget, saya action cut aja udah pada jadi semua. Bahkan saya mintanya 10 dikasihnya 10 plus gitu. Masya Allah. Untuk ngebangun chemistry-nya mungkin kalau di film kan romantis secara tidak langsung, tapi kalau aslinya kita romantis secara langsung, jadi nyaman enjoy kawan. Loh, maksudnya pas lagi film mau diceritain aja? gak usah, kamu ini loh enggak boleh? gak usah ya, kita lebih ke banyak ngobrol aja karena udah lama gak ketemu juga, kayak 3 tahun yang gak ketemu. Terakhir Mariposa. Terus memang pada dasarnya Abun tuh orang yang lumayan frontal, jadi kalau mau ngomong aja apa yang kurang dari aku. Gak ada kurang, tapi maksudnya gimana ya? Oh, jadi Sarah gak ada kurangnya di mata Abun? Ya gue gak pernah ngomong kamu kurang, enggak. Ya aku kan yang nanya ke kamu. Oh iya, tapi Untuk Ali Privelino nih, dari peran Mamat yang ada di sini, kita pengen kulik juga yang ada di sini. Berapa harga gas sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah gitu. Kalau Abun boleh. Iya boleh. Suara gitu. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak buat Bapak Ores, ini pertama kali Arif sama Star Vision. Alhamdulillah, semoga bisa lagi Bapak Ores. Amin. Mas Fajar, Iya. terima kasih banyak. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu buat teman-teman yang nonton. Saya tahu ini hal yang berat. Memang banyak yang bilang tadi mana sin Omar Daniel, mana sin Alif, emang sorry ya. Gampang nyarinya nggak ketukar, Nggak susah ya? Nggak susah. Sorry. Iya, terima kasih banyak atas kepercayaan Kang Abai. Tapi lu menjadi sosok penting loh di sini yang akhirnya yang akhirnya bisa mempertemukan kembali gitu. Iya. Ini gimana, Lin? Alhamdulillah karena saya juga kenal sama Atar dan Zara secara pribadi, jadi buat saya ini hal yang mudah banget. Jadi saya tahu hubungan mereka sendiri. Gimana tuh? Maksudnya persahabatan mereka dari video klip dan saya tahu semua. Enggak, maksud kita kan bersahabat bertiga guys. Iya. Bagaimana cara membangun chemistry dan kedekatan kami? Sebenarnya kami punya waktu yang cukup singkat dan bahkan sangat singkat ya. Pada saat itu sangat singkat, tapi memang Zul ini adalah orang yang mudah untuk diajak berkomunikasi dan dia mengerti betul bahwa komunikasi itu kuncinya adalah keterbukaan. Kembali lagi ke judulnya ikhlas. Kita harus sama-sama ikhlas menerima peran ini dan ikhlas untuk saling membuka diri untuk memudahkan mendapatkan karakter dan chemistry antara kami berdua itu. Itu profesionalitas.
Terus juga pastinya benar sekali apa yang disampaikan Mama Ara. Kita sebagai orang tua cuma ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dalam bentuk perhatian, yang pasti juga doanya. Ikhlas itu selalu ada dalam bentuk apapun. Orang tua juga harus mengikhlaskan anaknya di saat anak itu mau mencari sesuatu di tempat yang lain. Susah memang berpisah dengan anak, tapi ya ikhlas itulah besar. Ikhlas itu bukan hanya cinta antara pasangan, tapi orang tua juga mempunyai arti ikhlas sesungguhnya untuk anaknya ke depan. Bagaimana cara saya mengikhlaskan? Mungkin pengalaman hidup kali ya. Mungkin itu terus saya mungkin belajar dengan cara melihat skripnya juga. Terus saya juga banyak berbicara sama Abunnya. Saya sama Abun itu menurut saya nggak susah untuk bisa menyukai Atar. Cukup 2-3 kali aja ketemu sama dia, dan itu cukup membuat saya bisa membangun perasaan dan mengikhlaskan ketika memang tidak bisa gitu. Jadi bukan memaksakan, tapi ini pengalaman hidup juga lebih memudahkan kamu untuk masuk ke karakter ya. Ya bisa jadi. Yes, Maizura, tepuk tangan untuk Maizura, terima kasih. Mas siapa nggak sih? Ini saya bahagia banget karena banyak banget yang bisa saya ambil juga. Saya juga sebenarnya masih dalam pencarian juga. Jadi ini juga bisa jadi pembelajaran buat saya pribadi. Karena Mas Eko ini adalah tadi tagline dia adalah single lelah ya. Iya. Itu kebetulan harus pakai single lelah kayak Gibran. Sama kok di kehidupan nyata juga masih single. Yang aku pelajari ya, kita harus kalau udah mau lanjut ke jenjang yang lebih serius harus memantaskan diri, harus yakin dan dapat restu orang tua gitu. Ini yang sempat diomongin sama Pak Parwes tadi, kalau cinta berlebihan itu artinya ego. Jadi kita harus Sebenarnya guru ikhlasnya Atar itu kan ibunya. Di syair soundtrack itu ada judulnya Mencintai Kehilangan. Saat seseorang sudah di level mencintai kehilangan, itu sudah ikhlas, level tertinggi. Kalau di novel, bahkan ditunjukkan di film, saat terpuruk malah menjadi saat penuh hikmah, dia syukuri. Jadi level seseorang yang sudah belajar mencintai kehilangan, itu levelnya sudah ikhlas. Bahkan kejadian yang dulunya bikin depresi, bikin terpuruk, bikin nangis, tapi di satu episode waktu itu jadi peristiwa yang sangat disyukuri. Kenapa? Karena sudah banyak hal baik yang terjadi, banyak hikmah yang terjadi. Dan kalau kata mamanya Atar, jadi bikin dekat sama Tuhan, jadi bikin tenang. Halo, kami dari fanbase Abu Nation. Jujur di sini banyak plot twistnya banget ya. Dibikin nangis bawang juga sih pas ada di beberapa part scene yang emang ngena banget ya di hati. Apalagi pas yang mau nikah dibikin plot twist banget, dikirain beneran nikah sama Abun, sama Atta, ternyata bukan. Terus pokoknya kita tuh kayak diajarin banget caranya mengikhlaskan gitu. Abu Nation is here, Abun ganteng, gak ada lawan. Jadi tadi merupakan keseruan press conference dan juga press screening dari film Cinta Dalam Ikhlas karya Fajar Bustomi yang dibintangi oleh Abun dan juga Zara. Wow, it's been a long time ya Zara. Juru kunci saya menuju dunia idoling. Kalau gitu kita langsung kembalikan saja ke studio. Let's go. Jodoh itu rahasia Allah. Sekarang kita fokus sama cita-cita kita aja ya. Kita hanya perlu saling melepaskan dan serahin semuanya ke Allah. Berjalan
takdir mengantarkanku ke sini. Kepada gadis ini, kepada 3 detik tatapan kami. Aksi selalu menghasilkan reaksi. Tapi seberapa sering pun aku beraksi, gadis itu tak pernah sekalipun bereaksi. Apa yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Jadilah atlet Allah yang takut. Kita jadi anak rantau itu memang harus berjuang. Sayang Allah, sayang Allah. Satpol PP! Allah nggak akan diem aja ngeliat hambanya yang berdoa dan bersungguh-sungguh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jodoh dunia akhirat, namamu rahasia, tapi kau Harus berani, Kang. Namanya juga ngelamar. Kayak Nyong dulu. Memangnya Mas Eko ini sudah nikah? Belum. Makanya sampai hari ini, Nyong masih single lelak. Teh Salsa, mau nggak kalau saya lamar jadi istri saya? Alhamdulillah. Insya Allah aku punya niatan untuk menikah 3 tahun lagi. Aku nggak tahu apa kamu sudah ketemu jodohmu. Apa masih mungkin aku mengajakmu ta'aruf? Atar dianggap baik. Bapak berharap Atar bersedia menikah dengan Salsa. Aku menikahimu karena Allah. Tar, apa kita ditakdirkan untuk dipertemukan terus dipisahkan ya? Jangan dulu bicara soal takdir sebelum kita menyelesaikan doa dan ikhtiar kita. Mungkin Allah mempertemukan kita sekarang supaya kita bisa saling mengikhlaskan atas perpisahan ini. Kamu tuh masih muda dan kamu bertanggung jawab. Kalau kamu siap, bismillah. Dapat SIM. Kan udah punya. Surat izin menikah. Kisah dimulai ketika Atar yang diperankan oleh Abun Sungkar bertemu Aurora yang diperankan oleh Adisti Zara secara tak sengaja di sekolah. Kehadiran Aurora membuat kehidupan Atar menjadi orang yang lebih baik. Keduanya memiliki perasaan satu sama lain. Namun karena masih terlalu muda, mereka harus berpisah dan mengejar impian mereka masing-masing. Atar yang pergi merantau bertemu Zen yang diperankan Omar Daniel yang menjadi sosok teladan serta sahabat bagi dirinya. Di film ini penonton juga akan diperkenalkan Salsabila yang diperankan oleh Joe Abbas Jackson dan Tari yang diperankan oleh Maizura yang menjadi ujian bagi Atar. Apakah pada akhirnya Atar dan Aurora akan kembali bersama? Jadi tadi merupakan keseruan dari press conference, the press screeningnya Cinta Dalam Ikhlas. Nah, dan juga sedikit sinopsis yang sudah kami bacakan. Nah, ini judulnya kan Cinta Dalam Ikhlas, yang literal ternyata setelah, ini maaf ya, gue duluan ya. Yang ternyata setelah preskon itu memang film religi. Yes, gitu loh, film religi yang banget. Kayak. Islam banget, gitu kan. Kayaknya gue udah lama gak nonton film religi sih. Udah lama banget gue nonton film religi. Kayaknya belum ada yang bisa menggantikan film religi di hati gue selain Ayat-Ayat Cinta sih. Oh iya, Ayat-Ayat Cinta. Itu gong banget. Enggak, yang film sebelumnya yang kita bapilin juga judulnya Pantaskah Aku Berhijab. Iya. Yang justru gue kira itu film religi, ternyata bukan. Enggak, itu lebih fokus ke drama. Iya betul. Drama romance sih. Ini drama sih. Iya, dan ternyata ini sangat-sangat Islam. Ini Islam banget. Walaupun ya secara drama ada sih. Ada. Plot twist-nya ada. Plot twist-nya ada juga. Betul. Ya. Oke. Kita bahas awalnya dulu lah. Kita bahas awalnya dulu. Mungkin lu coba deh, lu mulai. Tadi kan gue udah secara keseluruhan jatuhnya. Coba lu, menurut lu film ini secara keseluruhan juga gimana? Sebenarnya pas opening itu menjanjikan loh guys. Gue sangat-sangat merasa dijanjikan filmnya akan menarik di opening. Oh, yang itu opening si siapa namanya? Si Abun Sungkar? Ya? Iya. Abun Sungkar yang dia masih jadi rebel si Atar, kan? Si Atar. Enggak, ya yang masih dia masih SMA. Masih bener lah, enggak pas awal-awal masih baik. Terus kan ternyata dia begitu setelah bapak dan kakaknya meninggal. Oh iya. Nah, gue suka banget scene yang pas awalnya ada kakaknya terus berganti tiba-tiba dia ternyata kakaknya udah meninggal karena keguguran ya kalau nggak salah waktu itu, karena dia lagi hamil anak kembar, ternyata dia meninggal sebelum anaknya lahir juga gitu. Gue sangat suka karena pas transisinya tuh kayak bagus gitu loh, menjanjikan gitu filmnya. Iya. Lalu masuk ke inti cerita yang ketika dia mulai menjadi amburadul terus sebenarnya pun sekolah. Iya, sebenarnya pun kalau misalnya ngomongin awal-awalnya kan itu pertama kalinya juga si Atar ketemu sama Ara ya. Iya, Ara. Sebenarnya si Ara nih si Zara di sini.
awalnya memang yang gue lihat sih ya, awalnya gue kira gini loh. Si Ara sama Atar, kenapa si Aranya masih malu-malu? Awalnya gue kira cuma gara-gara ya mereka masih bocah, ya SMA gitu loh. Sedangkan Ara sepertinya sudah mencari yang serius gitu kan. Sedangkan si Aranya di sini skeptis dengan seorang Atar yang rebel, yang gak mau potong rambut. Apakah dia bisa menjadi imamku? Gitu? Apakah dia bisa menjadi imamku gitu kan? Seorang yang tidak bisa sholat dengan benar gitu awalnya gitu kan. Akhirnya dia bertemu dengan seorang Mamat. Ya, Mamat adalah penghidup di film ini. Betul, penghidup di film ini karena ya jujur-jujuran aja ya, maksud gue selama gue nonton, apalagi I'm not a big fan of drama, religion pula, religi. Ya gitu loh. Ternyata ada sosok seorang Mamat yang diperankan oleh Alif. Alif ya, namanya Alif ya. Kurang lupa. Aduh. Ya pokoknya seorang Mamat. Ya seorang Mamat yang secara sebenarnya orang paling nyeleneh sih dia di film ini ya. Iya. Orang paling nyeleneh. Tapi justru dia yang bikin hidup film ini karakter-karakternya sih. Iya betul. Jadi kayak nggak mau nonton itu aja gitu. Jadi ada bukan drama, apa sih, ada komedinya. Komedi. Ya betul. Sebenarnya si Alif Rivelino ini, gue belum nonton sih series atau film yang ada dianya. Gue tahu dia gara-gara dia tektokan sama Ashel di series yang mana gitu. Oh, ternyata dia sebelumnya sudah ada di circle lu. Enggak, bukan di circle. Maksudnya lu mengenal dia gitu dari... Tahu. Gue belum nggak kenal, gue sama Bang Alif kagak kenal, cuma ya saya masa kecil kayak gitu. Cuma sebuah fun fact ya, gue tahu banget nih, pasti si Alif ini datang ke film ini dengan gaya dia. Memang yang gue lihat sih si Bang Alif sebagai Mamat di sini ya, maksudnya kalaupun gue lihat dari penulisan di dia yang lain, nggak beda jauh sama orang yang apa ya, kayak Mak Comblang. Iya, Mak Comblang. Kayak gitulah, maksudnya kayak iya gitu loh, kayak selalu ada punchline-nya lah orang-orang kayak gitu. Dan ternyata di film Cinta Dalam Ikhlas, ya memang dia ditempatkan sebagai seperti itu. Awalnya gue skeptis banget sumpah. Aduh, gue nggak. Pas awalnya gue lihat, terutama yang adegan yang sepatu bau itu. Pokoknya yang dia pakai toa depan masjid lah. Gue tuh kayak, aduh, kayak gue kayak nggak cocok nih sama karakternya. Aduh, kayak gue harus menahan cringe gue selama gue nonton nih. Turns out ternyata dia justru yang menyelamatkan film ini. Gue sangat apresiasi Bang Alif sih justru. Iya. Itu sih. Pembawaannya sih oke. Pembawaannya oke banget. Awalnya gue ngeliat kenapa gue skeptis, karena kaku banget gitu loh. Oh masih Alif Rivelino banget nih gitu. Tapi seiring berjalannya film, akhirnya si Mamat ini ada karakternya sendiri dari karakter-karakter yang lain gitu loh. Even kalau kita ngomongin karakter yang nyeleneh lainnya kayak Mas Jobs, tahu inget gak lo Mas Jobs si Elang El Gibran lagi-lagi jadi cowok medok di film ini. Udah berkali-kali kita lihat jadi cowok medok. Sumpah. Dari sini medoknya dapat gitu. Dapat banget. Ya maksud gue lagi bandingin tadi ya si Mamat sama Mas Jobs di sini. Masih lebih old town Mamat gitu. Bahkan kalau kita ngomongin adegan banyakan mana, memang banyakan Mamat sih. Iya, memang banyak Mamat. Itu paling dari gue sih. Yes. Tentang Mamat. Untuk karakter lain menurut lu gimana? Karakter lain yang gue suka ya. Nih kita masih ngomongin yang gue suka. Iya. Sebenarnya gini. Kan si siapa namanya? Abun? Atar di sini kan berperan sebagai multiple peran gitu, sebagai anak, sebagai teman, sebagai orang yang suka sama seorang cewek yang dia suka banget. Di antara 3 role ini justru gue paling cocok dia sebagai anak. Maksud gue dia mengabdi ke ibu, ke adeknya, itu lebih berasa dibanding dia sebagai teman natural. Sih. Oke lah kalau teman. Nah sebagai orang yang ngincer cewek tuh terlihat. Gue relate. Cuma gue lebih suka yang mana? Gue suka banget pas si Atar ini sebagai seorang anak yang mengabdi kepada ibunya, sholat bareng, dia jadi imam, itu gue suka banget. Sebelumnya kan dia colong-colongan kan, sholat ya karena masih amburadul waktu itu kan. Kalau gue jujurnya suka di film ini karakternya si bapaknya Salsabila. Yang punya butik itu. Iya, itu juga. Itu menurut gue dia kayak kelihatan banget seorang bapak yang sangat sayang sama anaknya gitu, kayak dia bisa melakukan apapun demi anaknya gitu. Tapi gue yang nggak masuk adalah kok bisa-bisanya kenalan di bis terus langsung ngajak ke butik gitu. Kayak nggak relate aja menurut gue. Oke. Itu ada cerita sih. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana ya, tetap di Bapel Bahas Film.
Balik lagi di Bapil Bahas Film. Oke, masih di Cinta Dalam Ikhlas. Tadi kita lagi ngomongin karakter-karakter favorit kita dan karakter mungkin karakter yang kita kurang suka. Tapi tadi lu sempat ngomong si bapaknya Salsabila sebagai Farhan alias yang diperankan oleh Pak Doni Damara. Gue juga suka banget di sini karena nih ini bukan judging ya, tapi gue melihat Pak Doni Damara nih mukanya, perawakannya tuh sebenarnya terlihat galak, tapi dia berhasil sekali memainkan bapak yang baik hati, lemah lembut. Memang dia kalau diceritakan dia punya penyakit jantung, jadi mungkin dia nggak mau ini kali ya kayak nggak mau terlalu keras gitu. Bahkan dia kerja di butik kan? Butik atas sama anaknya pula. Iya, gue Salsabila ya, Salsabila itu ya, itu gue sangat salut sama Pak Doni Damara di sini berhasil. Iya, apalagi kan kayaknya dia lebih sering mainin film antagonis ya. Itu karena memang mukanya juga cocok antagonis. Di sini dia sangat lemah lembut. Iya, benar-benar kayak ayo sini. Iya, gitu. kayak bapak tegas tapi lemah lembut gitu. Iya, semacam itulah. Iya. Gue suka pemilihan dia di film itu. Pak Doni Damara di sini keren banget. Terus selain itu juga kita ngomongin si Zain sama si Salsabilanya. Iya. Ini sebenarnya salah satu yang gue kurang suka kali ya, karena cerita mereka di sini ya. Kenapa sedikit sekali? Sedikit. Ujung-ujungnya kan akhirnya si Salsabila ya. Salsabila itu nikahnya sama si Zain. Iya, betul. Walaupun ya itu plot twist yang di situ tuh. Ya plot twist banget itu kayak awalnya kan kita udah ngelihat si siapa Atar udah siap-siap. Ternyata ini kan si Zain gitu. Iya. Itu oke lah mengecoh para penonton. Iya. Gitu. Tapi gue dari film ini gue kayak kurang dapet di plot twistnya ya. Kenapa ya? Kayak kurang gitu. Ya mungkin karena itu jatuhnya kalau plot twist kan harus ada build up yang dibangun gitu ya. Mungkin build up-nya emang kurang ngena aja gitu loh, kurang ngena. Jujur satu-satunya plot twist yang nempel di gue ya cuma yang pas nikah itu. Yang pas nikah itu ya kan. Ya udah gitu, kayak mungkin maksudnya pembangunan karakter antara Atar dan Ara ini kurang dalam gitu. Jadi kayak tiba-tiba dia kenal, deket, nggak deket, maksudnya saling kayak gue suka lo suka gue, tapi jangan sampai lo tahu gue suka lo gitu ya kan. Terus tiba-tiba udah pisah gitu. Ya, yang akhirnya ketemu lagi. Mungkin di situ filmmakernya pengen membuat kita kayak wah ada lagi, tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi kayak itu ketebak sih. Ujung-ujungnya ketemu lagi dan ujung-ujungnya mereka pacaran. Sebenarnya memang ketebak gitu. Ketebak. Walaupun kalau lu ngomongin chemistry sih, itu sebenarnya si Zara sama si Abun Sungkar tuh udah lama. Iya, kenalnya ya. Kenalnya sih gue nggak tahu, tapi yang pasti di depan layar barengnya tektokan sebagai semacam pacar itu udah lama dari 2018. Jadi waktu itu gue juga baru sadar pas di preskon. Ini kan pertama kali si Zara ngomong gini, pertama kali kita di music video. Gue kayak oh gitu. Jadi memang mereka berdua sudah ada di music video JKT48 yang judulnya Everyday Katyusha. Nggak ada dialog. Cuma di situ benar-benar cuma merely ke gestur, ke ekspresi gitu. Karena memang yang music video gitu kan. Nggak ada omongan-omongannya. Itu sih paling yang gue notice dari tektokan. Nah itu kan juga sempet gue tanya sebenarnya gimana mereka membangun chemistry-nya. Jujur tuh gue pengen mereka jawab dengan serius. Lu tahu kan pertanyaan gue yang itu yang membuat panas satu studio itu. Iya, gue jujur pengen banget mereka jawab serius, malah jadi kayak cuma gitu. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kan ya kadang ekspektasi harus kita tidak boleh berekspektasi pada manusia. Ya nggak apa-apa juga gitu loh jawaban mereka. Karena gue benar-benar penasaran bagaimana cara membangun chemistry seperti ini. Karena kan kalau kita lihat Aranya tuh suka tapi kayak aduh nggak dulu deh gitu. Nggak dulunya bukan karena dia nggak mau tapi nggak bisa jadinya gitu. Kenapa ya gue merasa di sini Zara actingnya kurang gitu. Kurang all out ya, benar. Padahal di film-film lain dia bagus loh menurut gue. Iya, padahal juga kalau kita ngeliat dari sutradaranya si Fajar Bustomi mah oke semua banget. Gitu. Semua pemilihan pemainnya tuh kayak keren-keren banget ini di sini kan. Mungkin gini kali Sya, si Zara kenapa nggak all out kalau dia melihat dari karakternya, background kan biasanya gitu ya kalau dalam sebuah film tuh pasti dibikin dulu. Bahkan dari dia lahir itu dibikin gitu loh, dia siapa, kebiasaannya seperti apa. Ya mungkin setelah dia ngeliat itu dia nggak mau terlalu all out ya karena memang karakternya Ara seperti itu mungkin ya. Mungkin. Karakternya Ara seperti itu. Ya. Itu sih paling. Mungkin dia mau menggambarkan Ara yang introvert, yang
sangat-sangat tidak bersentuhan dengan lawan jenis kayak gitu-gitu kayaknya sih ya. Anak cerdas, anak pintar. Iya. Yang taat agama dan taat akan orang lain. Sebenarnya ada satu kisah yang bisa dibangun sih di situ. Apa tuh? Kayak antara hubungan Ara dengan ayahnya yang dia selalu nurut sama bapaknya. Sebenarnya bisa dijadiin drama yang menyedihkan di situ. Menurut gua ya, kalau dikembangkan lebih lanjut, kita kan baru tahu bapaknya mau menuju akhir film kan? Iya, menuju akhir film. Iya. Menurut gue kalau misalkan bisa dibuild lagi ya antara Ara dan ayahnya dan keluarganya sih dan lebih keluarganya tepatnya. iya mungkin akan lebih ngena karena kan ya adegan yang dia akhirnya datang ke rumahnya pertama tuh kan mungkin kita lebih ngena. Even nggak usah itu yang si Atar pertama kali datang tapi disuruh udah pulang aja sama bapaknya kan, itu mungkin kita bisa lebih ngena juga. Iya itu kurang ngena juga ya. Awalnya tau nggak ini mohon maaf aja nih, awalnya gue kira yang lagi nyiram tanaman di depan tuh pembantunya, sumpah bukan bapaknya, sumpah gue nggak, ternyata bapaknya Ara nih. Ya. Sumpah ternyata bapaknya dan akhirnya dia diusir gitu. Kenapa di sini terlalu banyak apa ya sehingga peran-peran yang mungkin terlalu banyak perannya. Dibilang terlalu banyak peran, tapi jujur dari terlalu banyak perannya itu gak ada yang mungkin itu ya terlalu banyak peran dan akhirnya tidak bisa mengkerucut ke ceritanya. Iya betul. Mungkin. Dan itu sebenarnya ada satu yang pengen gue bahas itu tentang hubungan si Atar sama cewek yang gak jadi, inget gak lu? Yang itu minum air jeruk. Iya, yang gak diminum. Iya, itu gue wasted potential banget karena setelah ditolak sama Atar kayak ya udah aja hilang udah gitu. Padahal dia ada di poster loh. Iya. Seinget gue ada di poster ya. Ada. Menurut gue sih lagi-lagi ya. Sebuah poster tuh semua yang ada di situ punya major role harusnya menurut hemat seorang Bagaskan ya lagi-lagi. Tapi role dia sebenarnya major. Secara story wise major ya. Tapi secara karakter wise kayak ya udah lewat. Saya pergi karena saya ditolak. Karena ditolak, gitu kan dia sebenarnya ngajak taruh kan. Iya. Dan akhirnya dia di dekat. Padahal kalau dia agak ini kayaknya ini ya, maksudnya akan sedih gitu loh, ditolaknya gitu loh. Iya. Kita nggak berasa apa-apa pas ditolak kayak. Ya udah gitu loh. Kita ada yang punya better, Ara datang lagi kayak let's go gitu loh. Iya betul. Ya sebenarnya kayak gitu mengaruh juga ke penulisan. Iya benar. Ke penyutradaraan. Mungkin karena diambil dari novel kali ya, jadi kayaknya dia mengambil intisari-intisarinya aja gitu ya. Sebenarnya itu sih riskannya ya, karena novel kan pasti tidak cuma 1, 2, 3 halaman. Iya benar. Dengan banyaknya diksi, dijadiin film kurang lebih 1,5 atau 2 jam. Iya betul. Memang sulit. Sulit. Sejauh ini apa ya film yang diangkat dari novel yang ini? Jujur gue bukan nggak baca novel sih jujur. Gue pernah baca novel tapi kayaknya menurut gue ya, yang agak ini Dilan sih. Dilan. Nah, Dilan itu berhasil lah. Yang pertama. Dilan. Lah, menurut gue itu dia berhasil sih dari ngambil poin untuk ada di film itu. Menurut gue di saat itu berhasil. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu review kami untuk Cinta Dalam Ikhlas. Jadi ikhlas? Yes, saya ikhlas. Oke, kalau saya nanti dulu. Oke, jangan lupa nonton Bapil yang lain juga, mampir-mampir juga kayak yang lain. Yaudah kalau gitu kita pamit undur diri. Dan jangan lupa stay di Bapil Bahas Film. Bye-bye.